bagaimana cara menghitung suatu goodwill. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Miss Adele sebelumnya, ini merupakan tata cara dalam menghitung goodwill. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan biaya perolehan. Biaya perolehan di sini didapat dari PT Investor mengakuisisi 40% saham atas PT Investi senilai 250 juta rupiah. Kemudian kita taruh pada biaya perolehan sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mencatat nilai tercatat bersih ekuitas sebesar 500 juta rupiah. Nilai 500 juta rupiah ini berasal dari ini. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu selisihnya sebesar 100 juta rupiah. Selisih ini kita dapat dari ini. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi, kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi 100 juta rupiah atas nilai tercatat. Di sini dijelaskan bahwa nilai mesin itu nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai tercatat sebesar 100 juta rupiah, berarti plus. Kemudian kita jumlahkan antara nilai tercatat bersih ekuitas dan juga selisih. 500 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah hasilnya 600 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu persentase. Persentase yang pertama yaitu 40%. 40% kita ambil dari ini. PT Investor mengakuisisi 40% saham atas PT Investi. Kemudian dikali dengan jumlah antara nilai tercatat bersih ekuitas dan juga selisih sebesar 600 juta rupiah. Hasilnya yaitu 240 juta rupiah. Kemudian dalam perhitungan goodwill, biaya perolehan dikurangi dengan hasil presentasi tadi yaitu 250 juta rupiah dikurangi dengan 240 juta rupiah, hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi goodwillnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Menghitung persediaan. Dalam soal yaitu PT Investor menjual persediaan dengan beban pokok penjualan sebesar 10 juta dengan harga sebesar 15 juta kepada PT Investi. Yang pertama, kita harus mencari total keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu dengan cara selisih antara penjualan dengan beban pokok penjualan, yaitu sebesar 5 juta ini. 5 juta. Selanjutnya di soal ada keterangan separuh dari persediaan tersebut masih dimiliki PT Investi hingga akhir tahun 2015. Berarti keuntungan yang belum terrealisasikan yaitu sebesar 50% ini. Kemudian dikalikan dengan keuntungan dari penjualan tersebut yaitu 5 juta. Sehingga menghasilkan keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 2.500.000. Keuntungan ini masih milik bersama, yaitu antara PT Investor dengan Investi. Kemudian kita menghitung yang hanya milik PT Investor aja, yaitu sekitar 40% saja, yaitu hasilnya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini pure milik investor. Kemudian kita membuat jurnal eliminasi. Jurnalnya itu bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 1 juta. Di bagian kreditnya investasi pada entitas asosiasi sebesar 1 juta juga.
penjualan persediaan yang kedua, yaitu PT Investi juga menjual persediaan dengan beban pokok penjualan sebesar 8 juta rupiah dengan harga 12 juta rupiah kepada PT Investor. Caranya sama, kita pertama nyari keuntungan terlebih dahulu karena di dalam soal belum dijelaskan. Yang pertama caranya itu selisih antara penjualan dan beban pokok penjualan, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Ini keuntungan keseluruhan. Selanjutnya, seperempat dari persediaan tersebut telah terjual ke pihak ketiga hingga akhir tahun 2015. Berarti keuntungan yang sudah terrealisasikan yaitu seperempat dari penjualan itu. Sedangkan yang belum terrealisasikan sebesar 75% ini. Untuk mencari keuntungan yang belum terrealisasikan dengan cara tinggal dikalikan tadi yang 75% dengan 4 juta rupiah, yaitu hasilnya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini masih milik bersama. Kalau ini hanya milik PT Investor itu sekitar 40%, tinggal dikalikan dengan 3 juta yaitu sebesar 1.200.000. Ini hanya milik investor. Kemudian selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi, yaitu sama kayak penjualan tadi, yaitu pada bagian debit terdapat bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 1.200.000. Bagian kredit yaitu investasi pada entitas asosiasi sebesar 1.200.000 juga. Akan menjelaskan soal nomor 2.3 halaman 59. Bagian jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Januari 2015, yaitu mencatat pengakuan investasi awal. Di sini investasi awal senilai 250 juta diambil dari sini, yaitu pada saat PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investi senilai 250 juta. Maka ditulis dalam jurnalnya adalah pada debit investasi pada entitas asosiasi dan pada kreditnya kas, yaitu senilai 250 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 2015 mencatat pengakuan piutang atas dividen senilai 32 juta. Kenapa 32 juta? Karena diambil dari sini, yaitu pada saat 1 Mei 2015 membayar dividen senilai 80 juta. Nah, kenapa 32 juta? Karena PT Investor mengakuisisi 40% saham Investi, maka diambil 40% dari 80 juta tersebut, maka akan menghasilkan nilai 32 juta. Lalu ditulis pada jurnalnya debit kas nilai 32 juta dan pada kreditnya investasi pada entitas asosiasi senilai 32 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat pengakuan bagian laba bersih atas entitas asosiasi senilai 60 juta. Kenapa 60 juta? Karena diambil dari sini. PT Investi melaporkan laba bersih sebesar 150 juta. Maka karena PT Investor mengakuisisinya senilai 40%, diambil 40% dari 150 juta tersebut, maka akan menghasilkan 60 juta. Lalu ditulis jurnalnya pada debit investasi atas entitas asosiasi dan pada kredit bagian laba atas entitas asosiasi senilai 60 juta. Selanjutnya menulis jurnal amortisasi. Yang pertama ada mencatat amortisasi atas alokasi mesin senilai 10 juta. Mengapa 10 juta? Karena ada pada di sini nilai wajar mesin senilai 100 juta.
dengan sisa umur ekonomis 4 tahun. Maka 100 juta dibagi 40%, dibagi 40%, lalu dibagi lagi 4 tahun, maka akan menghasilkan harga senilai 10 juta per tahun. Maka ditulis jurnalnya, investasi pada entitas asosiasi dalam debit senilai 10 juta dan pada kreditnya bagian laba atas entitas asosiasi senilai 10 juta. Selanjutnya, mencatat amortisasi atas alokasi terhadap persediaan awal senilai 10 juta. 10 juta di sini diambil dari sini. Ketika pada investor menjual persediaan dengan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Maka ditulis dalam jurnalnya yaitu bagian laba atas penjualan senilai 10 juta dan pada kreditnya investasi pada entitas asosiasi senilai 10 juta. Selanjutnya, mencatat amortisasi atas alokasi terhadap persediaan 2 senilai 8 juta diambil dari sini. 8 juta, maka ditulis dalam jurnalnya bagian laba atas entitas asosiasi senilai 8 juta dan dalam kreditnya investasi pada entitas asosiasi senilai 8 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai yang tercatat pada akhir tahun 2015. Yaitu ada saldo awal. Saldo awal 250 juta diambil dari sini, dari pada saat PT Investor mengakuisisi senilai 250 juta. Lalu dividen yang diterima senilai 32 juta diambil dari sini. Senilai 32 juta. Mengapa dikurang? Karena ini dividen yaitu pendapatan, maka di kredit ditulisnya. Langsung bagian laba atas entitas asosiasi senilai 60 juta diambil dari sini. Lalu amortisasi atas alokasi mesin senilai 10 juta diambil dari sini. Lalu amortisasi atas alokasi persediaan awal senilai 10 juta diambil dari sini. Lalu amortisasi atas alokasi persediaan awal 2 senilai 8 juta diambil dari sini. Maka akan menghasilkan saldo akhir senilai 270 juta. Yang nilai tercatat atas investasi pada akhir tahun 2015. Selanjutnya ada saldo bagian laba atas entitas asosiasi yang diakui di akhir tahun 2015. Yang pertama ada bagian laba atas entitas asosiasi senilai 60 juta, ada amortisasi atas alokasi mesin senilai 10 juta, ada amortisasi atas alokasi persediaan awal senilai 10 juta dikurangi dan amortisasi atas alokasi persediaan awal 2 senilai 8 juta. Maka akan menghasilkan saldo akhir senilai 52 juta. Pada bagian laba atas entitas asosiasi yang diakui pada akhir tahun 2015. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.